Kita rakyat bukan penonton, dan pemimpin bukan konten kreator. Bila mana ini tidak digubris, kami akan datang lagi, lebih banyak lagi. Ini kekuatan kita baru 10%. Katanya pemimpin rakyat, tapi ketika rakyat berbicara, dia monolog di depan kamera, betul? Ribuan pekerja pariwisata di Jawa Barat melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin tanggal 21 Juli tahun 2025 pagi. Mereka menghujani kantor gubernur dengan bunyi klakson telolet dan bajuri dari bus-bus pariwisata yang ditumpangi oleh peserta demo. Berdasarkan pantauan, para pelaku usaha pariwisata ini berkumpul di depan kantor Gedung Sate, tepatnya di Jalan Diponegoro, Kota Bandung. Akses jalan tersebut pun ditutup sementara untuk peserta demo. Para peserta demo datang menggunakan puluhan bus-bus pariwisata. Selain berorasi di mobil komando, para peserta aksi juga membunyikan suara klakson telolet sebagai bentuk protes kepada kebijakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Suara bunyi klakson telolet terus terdengar sepanjang aksi demonstrasi di depan kantor Gubernur Jawa Barat di Jalan Diponegoro, Kota Bandung. Mereka meminta agar kebijakan larangan study tour dicabut agar para pelaku usaha pariwisata dapat bekerja kembali serta mendapatkan pendapatan. Koordinator Aksi Solidaritas Para Pekerja Pariwisata Jawa Barat Herdi Sudarja mengatakan para pekerja pariwisata menuntut Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi untuk mencabut larangan studi tour di Jawa Barat. Kebijakan di upload di sosial media, untuk apa ada sila-sila Pancasila, ya kan, betul? Untuk apa ada sila keempat? Untuk apa kita belajar demokrasi dan musyawarah, betul? Kita semuanya tidak diundang untuk duduk bersama akibat terdampaknya, betul? Betul! Capek melihat konten-konten kesedihan. Saya capek melihat konten-konten kesedihan, betul? Hari ini kami datang bukan untuk konten, betul? Hari ini kami datang bukan untuk cari sensasi, tapi cari solusi. Kami datang karena kami membawa kenyataan. Kawin kan si Deddy. Betul. Kawin kan, lewean. Ketika kebijakan itu tanpa tanya, ketika suara kita ditukarkan dengan like dan views di sosial media, Bajar. lalu kami pertanyakan, kebijakan dia selalu ditimbulkan di sosial media, betul? Katanya pemimpin rakyat, tapi ketika rakyat berbicara, dia monolog di depan kamera, betul? Katanya pemimpin bijak, tapi mereka menindas orang-orang kita semua yang terdampak, betul? Betul! Terakhir dari saya, ya, terus kan? Tuntutan anak. Dan kita semua Lahong cicilan, coba ngalontrap ke bayar. banyak sekali teman-teman semuanya, kawan-kawan semuanya dimanapun berada, itu sekarang terkena dampaknya, ya. Korban kebijakan KDM. Dan kita semuanya terkena dampak semuanya, ya. Kita rakyat bukan penonton, dan pemimpin bukan konten kreator. Hatur nuhun sampurasun. Rokok dulu, rokok pocongnya, rokok.
hanya ingin menuntut keadilan agar dicabut SE Gubernur 2025 nomor 45 tentang larangan study tour karena SE tersebut tanpa pengkajian. Tanpa kajian boleh dikatakan SE itu jolim karena undang-undang pun tidak melarang study tour. Ya. Study tour ada di dalam ekstrakurikuler. Makanya Pak Menteri Pendidikan juga Menteri Pariwisata tidak pernah melarang study tour. Hanya Bapak Gubernur Jawa Barat yang melarang study tour. Kami sangat terdampak dengan adanya kebijakan dari Bapak Gubernur Jawa Barat. Ya. Kami selama 6 bulan ya, tidak ada order. Malah banyak pas mau berangkat itu langsung di cancel. Kalau masalah cancel aja nggak masalah. Persoalannya kita harus mengembalikan uang. Uang tersebut sudah masuk ke hotel, sudah masuk ke PO, sudah masuk ke resto. Nah, yang sangat memberatkan itu pada saat kita mengembalikan uang. Bukan angka sedikit. Saya 280 juta. Iya. Puluhan juta bahkan ratusan bahkan miliaran se-Jawa Barat. Nah, ini makanya ini kebijakan yang sangat tidak bijak. Makanya kami ke sini hanya menuntut satu, cabut SE Gubernur tahun 2025. Mungkin fakta di lapangannya sendiri seperti apa mungkin Pak terkait kebijakan gubernur ini sendiri Pak dari para supir-supir bus ini Pak? Ya terkait dampak di lapangan, dampak adanya larangan maksudnya. Nah itu dampak adanya larangan. Ya PO bus jadi minim order, tidak ada order. Juga biro tidak ada order juga. TL guide pada nganggur. Supir kenek pada ngejodok di rumahnya. Di rumahnya. Nah, kalau KDM selalu bicara bahwa study tour itu memberatkan, memberatkannya di mana? Memberatkannya di mana? Kenapa? Karena study tour itu bukan program dadakan, tetapi direncanakan. Sudah menabung. Siswa sudah menabung jauh-jauh hari. Pada saat pelaksanaannya itu tidak memberatkan. Dan bila mana ada yang tidak mampu, bisa kita ada solusinya. Bisa subsidi silang, ya. Atau bisa digratiskan. Gak masalah bagi kita. Ya, sebetulnya dalam suatu rombongan stadion tour, contoh ada 300 orang, paling berapa sih nggak mampu? Paling sekitar nggak nyampe 5%. Boleh kita hanya 5-10. Kita bisa ada solusinya. Kita bisa kasih solusi. Jadi tidak memberatkan sebetulnya. Kalau bicara lari ke Bank Emok, sama pelaku pariwisata pun bila mana sudah tidak ada kerjaan, nganggur, akan lari ke Bank Emok secara tidak langsung. Bahkan Pak Gubernur menyuburkan Bank Emok. Ya. Ingat pada waktu Covid, kita pelaku pariwisata tidak ada order, pada lari ke pinjol. Ya. Nah, ini gimana Pak? Untuk tuntutannya sendiri apa mungkin untuk Tuntutannya hanya satu, kita hanya minta Bapak Gubernur untuk mencabut SE nomor 45 0303 tahun 2025. Yang memberatkan itu poin 3, hanya 1 poin ya. Yang mengatakan piknik yang dibungkus study tour itu dilarang. Itu yang sangat memberatkan. jika tidak digubris oleh gubernur mungkin seperti apa mungkin langkahnya Pak? Bila mana ini tidak digubris, kami akan datang lagi, lebih banyak lagi. Ini kekuatan kita baru 10%. Kita bisa lebih heboh lagi, kita bisa lebih banyak lagi. Jangan remehkan kekuatan pariwisata. Pariwisata penyumbang devisa negara. Kita pahlawan devisa. Kita selalu disampingkan, kita selalu diabaikan. Pak, ini ada aksi untuk blokade jalan juga Pak. Cabut SE-nya sekarang juga. Cabut, cabut.
lagi.